satu tema yang saya angkat adalah perjumpaan yang mengubahkan. Perjumpaan yang mengubahkan. Saudara tahu, ada sebuah kisah yang akan saya angkat dalam sore hari ini. Ada seorang pria dalam kitab suci, seorang pria yang pernah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia bertemu dengan Yesus, dan itu adalah satu perjumpaan yang sangat berarti, satu perjumpaan yang memberikan dampak yang besar bagi seorang pria ini. Saudara tahu, pria ini adalah pria yang tentu akrab di dalam telinga kita. Saya tahu sudah sangat kenal pria ini. Saya akan memberikan sedikit keterangan, memberikan clue. Pria ini adalah, ciri-cirinya adalah tingginya kurang lebih 140 meter, 140 cm maksud saya. Nggak terlalu tinggi, agak pendek. Oke? Kenal dia? Siapa dia? Kemudian dia naik panjat pohon. Kenal? Boleh dengar suaranya? Sakius. Tepat sekali. Anda sudah menemukan jawabannya dan sudah tahu akan khotbah ini. Oleh karena itu kita tutup dalam doa. Sama-sama melihat Injil Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal 19, kita akan merenungkan butir-butir di dalam ayat yang bertebaran, khususnya di dalam perikop ini. Setelah luar biasa sekali, saya buka dengan sebuah kalimat, yaitu kehidupan Sakius merupakan sebuah cermin, sebuah potret bagaimana perjalanan orang-orang percaya di dalam tahapan, di dalam fase demi fase yang dia lewati. Ada tiga fase yang kita pikirkan dalam ibadah sore hari ini terkait dengan refleksi cerminan kehidupan seorang yang bernama Sakius. Bagian pertama akan kita renungkan, yaitu saya memberi judul, memberi tema, sub kecil adalah hidup yang kosong. Hidup Sakius adalah hidup yang kosong. Kita mengawali pembacaan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Saya mengajak kita bersama-sama membaca ayat ini 1, 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Sudah ketahuilah siapa Sakius yang dihadirkan oleh kitab suci, satu profil yang diperlihatkan di dalam bagian yang kita baca. Sebelum kita menelus lebih jauh, sudah perlu tahu bahwa diberi keterangan sana adalah dia adalah pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Saudara, ada dua profesi, ada dua pekerjaan, ada dua kelompok manusia yang disingkirkan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Yang pertama, dia adalah perempuan berdosa, wanita berdosa. Maka orang-orang Yahudi sangat tidak suka, dia meremehkan, dia merendahkan, dia menyingkirkan ketika bertemu dengan orang berdosa, perempuan berdosa. Yang kedua, siapakah orang-orang yang disingkirkan oleh masyarakat Yahudi adalah pemungut cukai. Pemungut cukai. Ada apa dengan pemungut cukai? Mereka tahu bahwa pemungut cukai adalah orang-orang yang bekerja, lebih tepat dipekerjakan, direkrut oleh pemerintah Romawi untuk apa? Untuk menagih pajak, memungut pajak daripada masyarakat setempat. Maka jelas sekali orang-orang Yahudi tentu tidak nyaman dengan kehadiran para pemungut cukai. Mereka berpikir bahwa kamu adalah, tanda petik, pengkhianat bangsa. Kenapa kamu berpihak kepada pemerintah Romawi yang kemudian memeras, yang kemudian mempersulit kami sebagai warga orang-orang Yahudi? Maka siapakah Sakius yang dihadirkan dalam profil ini? Yang pertama dengan jelas, dia adalah seorang yang disingkirkan, seorang yang ditolak, seorang yang diminggirkan oleh kelompok masyarakat. Itulah Sakius. Hal kedua kita temukan, ayat yang kita baca memberitahu bahwa Sakius adalah kepala pemungut cukai. Kepala, saudaraku. Wow. Anda perlu tahu bahwa pada masa itu ada 3 kota besar. Misalnya adalah Kapernaum, Kaisarea, dan kemudian Yeriko. Ada 3 kota besar yang di dalamnya ada kantor pajak pusat atau pusat kantor pajak. Oke, ada 3 kota yang dipilih dari wilayah yang begitu luas di daerah Israel. 3 kota.
Di sana masing-masing ada kantor pajak. Ada kantor pajak. Itu ada 3 kota adalah kota perdagangan. Di manakah posisi Sakius? Ternyata Sakius adalah chief, kepala, dia pimpinan dari ketiga kota tersebut. Saudara bayangkan, Sakius adalah seorang yang terhormat, seorang yang mempunyai jabatan yang begitu tinggi sekali. Kalau saya memakai bahasa hari ini, barangkali dia sekelas dengan dirjen pajak. Wow, satu level di bawah menteri keuangan. Anda lihat satu posisi yang begitu prestis dari seorang yang namanya Sakius ini. Dan kemudian ayat yang kedua memberikan keterangan sangat jelas kepada kita yang tidak boleh tafsir. Dia dikatakan bahwa dan ia seorang yang kaya. Inilah Sakius, Bapak Ibu sekalian, adalah seorang yang kaya, seorang yang terhormat. Tidak ada yang kurang dalam hidupnya, semua berlimpah ruah. Saya ulang, tidak ada yang kurang dalam hidup Sakius. Hanya satu kekurangan dia, yaitu kurang dalam tinggi badannya. Tetapi yang lainnya dia luar biasa. Tetapi pada sisi tertentu dia sadar bahwa dirinya adalah orang yang dicemooh, ditolak, disingkirkan oleh orang-orang pada zamannya. Itulah profil daripada seorang pria yang bernama Sakius. Kita teruskan pembacaan kita pada ayat yang ketiga. Apakah yang terjadi dengan kehidupan Sakius? Bersama-sama ayat ketiga semua membaca bagian ini. 1, 2, 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Stop dulu. Menarik sekali. Sakius dia berusaha berjuang, ingin tahu siapakah Yesus itu. Saudara perlu tahu bahwa hari itu, pada zaman itu, pada hari-hari itu, rupa-rupanya nama Yesus adalah nama yang lagi viral. Nama yang viral, nama yang diperbincangkan, nama yang terus dibahas dari hari demi hari. Semua orang mengatakan Yesus, Yesus. Kenapa viral nama Yesus di kota Yeriko? Kalau Anda melihat cerita di atas ya, di sana kita temukan bahwa Yesus menyembuhkan satu orang yang kemudian buta. Wah, heboh saudaraku. Semua orang kagum. Berita yang menggemparkan atas satu pria yang tidak kita kenal, yang kemudian mampir ke Yeriko. Anda tahu bahwa Yesus bukan tujuan ke Yeriko. Dia adalah destinasinya kepada siapa? Kemana? Yerusalem. Dia hanya mampir ke Yeriko. Dia masuk, dia melintasi kota itu. Kemudian dia bertemu dengan seorang yang buta yang bernama Bartimius. Yesus menolong dan menyembuhkan. Virallah berita nama soal Yesus. Dan Sakius pun adalah orang yang mendengar nama Yesus. Maka muncul dalam hatinya, dia ingin tahu siapa sih satu pribadi yang viral itu. Dia ingin tahu siapa sih orang yang disebut berkali-kali bernama Yesus itu. Bapak Ibu sekalian, kira-kira gambarnya seperti ini. Sakius sebagai pribadi yang ditolak oleh masyarakat, disingkirkan oleh orang banyak. Dia kagum dengan satu pribadi yang lain, yaitu pribadi yang diterima oleh orang banyak. Satu pribadi yang selalu dikerumuni oleh ribuan orang dimanapun dia berada. Itulah Yesus Kristus. Sakius, dia curious, dia penasaran, dia ingin tahu siapa sih orang figur yang menggemparkan pada hari itu. Kita teruskan lagi akan kisah ini. Apa yang upaya Sakius lakukan di dalam keinginan tahu? Dia mencari tahu siapakah Yesus yang namanya viral itu. Kita teruskan pembacaan tadi. Saya kembali dalam ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, ia melihat orang seperti apa Yesus. Tetapi sayang sekali. Dikatakan ia tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Karena ada orang banyak yang berkerumun. Yesus selalu dikerumuni dengan ratusan, dengan ribuan orang yang berjubel. Entah dia orang besar, wanita, pria, anak-anak, orang tua, semua berbondong-bondong dengan berbagai macam kondisi, ingin berdekatan dengan Yesus. Bukan hanya itu, sayang sekali, Sakius badannya pendek. Ada kesulitan, ada kegagalan yang dialami oleh Sakius untuk melihat Yesus. Kita teruskan pembacaan kita ayat yang keempat.
Apa yang Sakyus lakukan di dalam ayat ini? Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Stop dulu. Saya akan mencoba menjelaskan atau menggambarkan kepada saudara seperti apa yang Sakyus lakukan pada hari itu. Dia adalah seorang pejabat eselon 1, seorang yang terhormat. Saya memberikan Anda penjelasan bahwa seorang pejabat pada hari itu bukan seperti hari ini, memakai jas, para asar di depan memakai batik, karena sekarang adalah hari batik nasional. Pejabat memakai batik juga ya, memakai batik rata-rata. Tetapi pejabat pada zaman itu dia memakai apa? Memakai jubah yang panjang. Anda bayangkan ini ya, jubah yang panjang. Sekarang ada seorang laki-laki dengan jubah yang panjang. Semua orang tahu dia pasti pejabat, dia pasti pemuka agama, dia bukan sembarang orang. Semua orang tahu, saudara. Sekarang pria itu berlari. Larinya kencang banget, mendahului, melewati semua kerumunan orang banyak. Ibu-ibu yang akan datang ke pesta undangan pernikahan seseorang, Anda berdandan dengan bagus, kemudian Anda memilih kostum, misalnya memakai long dress, rok yang panjang. Bisa bayangkan suami-suami, istri kamu memakai rok yang panjang, oke, datang ke pesta keundangan sebuah hotel. Bisa membayangkan, tiba-tiba istrimu lari. Mau coba ibu-ibu mau lari dengan rok yang panjang, dengan long dress, setengah mati larinya ya, susah sekali. Itulah Sakyus. Orang mengatakan, iya, orang aneh. Teruskan lagi, apa yang terjadi di sini? Dikatakan lalu memanjat pohon ara. Sakyus adalah orang yang kurang lebih 140 cm, paling tinggi 150 cm. Saya menggambarkan dia adalah seorang yang agak gemuk badannya, dia pendek, dia gemuk. Kemudian naik ke atas pohon, dia panjat pohon. Bisa membayangkan? Kira-kira itu seperti balon naik ke udara, kemudian nyangkut di bawah pohon. Bisa membayangkan, saudara? Lucu bukan? Semua orang tertawa. Ini siapa? Mereka kenal, ini Sakyus, seorang pejabat besar, seorang yang terhormat. Tetapi hari itu mengambil posisi apa? Memalukan. Udah lari kencang. Saya percaya Lazarus, ada kebingungan antara Lazarus dan Sakyus, ya. Oke, saya kembali pada Sakyus. Jadi Sakyus ketika lari, semua orang mengenal dia. Dia seorang pejabat, dia punya apa itu namanya, pengawalnya. Pengawalnya pun bingung melihat bosnya. Tiba-tiba lari, lalu dia naik pohon. Saudaraku, apa tujuan daripada Sakyus? Hanya satu, melihat Yesus. Melihat Yesus. Pertanyaannya, apakah dia hanya sekedar ingin melihat Yesus? Betul, memang dia penasaran. Dia muncul keinginan tahu bagaimana sih orang yang viral itu. Tapi Anda dengar baik-baik. Bagi saya sesungguhnya Sakyus bukan sekedar pengen tahu tentang Yesus, tetapi ada kekosongan di dalam hatinya. Ada kehampaan di dalam batin yang paling dalam itu loh. Itu dialami oleh Sakyus. Setelah itulah tema besar atau tema poin 1, hidup yang kosong. Hidup yang kosong. Dengar baik-baik, bukankah dalam hidup semua manusia, setiap kita termasuk di dalamnya, adalah hidup yang kosong, saudaraku. Engkau punya uang yang banyak, punya harta yang melimpah, punya jabatan yang tinggi, punya koneksi yang luas, punya keluarga yang bahagia. Engkau adalah seorang pria yang idaman, suami yang dihormati oleh keluarga. Kita punya istri yang baik, istri yang cantik. Kita punya anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Itu semua baik, itu dibutuhkan. Tetapi sayang sekali, semua hal tadi tidak pernah mengisi ruang kosong di dalam hati kita. Tidak pernah, saudara. Ada ruang kosong. Blaise Pascal pernah mengatakan bahwa ruang kosong kehampaan dalam diri manusia, atau dia menggambarkan hati manusia,
seumpama ruang vakum. Sudah tahu vakum? Vakum cleaner yang menghisap, yang menyedot. Itu ruang di bawah ini kosong, bolong, dia menarik. Apapun yang bisa dia tarik, saudara. Maka semua manusia, sadar tidak sadar, dia dikendalikan oleh ruang kosong di dalam hatinya. Itu ruang berteriak, tolong, kami lapar, kami haus, isi kami, puaskan kami. Seolah-olah demikian. Maka berbagai usaha manusia memperjuangkan untuk mengisi ruang-ruang yang kosong itu. Namun sayang sekali, tidak satupun yang fit in, yang cocok untuk menutup ruang kosong tersebut. Fakta kehidupan Zakius memperlihatkan bahwa dalam hidup kita ada ruang kosong. Saudara jangan tanya, pendeta, Muse, di mana ruang kosong itu? Saya mau periksa. Besok Senin pergi ke hospital, tolong X-ray, tolong di ronsen, tolong di USG, tolong di MRI. Temukan ruang kosong itu. Tidak ada, saudara, tidak ada. Kitab Pengkhotbah berkata, Tuhan memberikan kekekalan. Perhatikan, kekekalan di hati manusia. Itulah ruang kosong, saudaraku. Satu ruang yang bersifat spiritual. Maka engkau tidak mungkin mengisinya dengan harta benda, dengan hal-hal yang fisikal. Tidak bisa. Tetapi ini wilayah yang spiritual. Spiritual. Fakta ini menyadarkan kisah hidup Zakius, bahwa dalam hidup manusia ada yang namanya longing. Longing, satu kerinduan. Kerinduan yang besar, kerinduan yang dalam, sangat dalam sekali. Kita merindukan sesuatu, kita mendambakan sesuatu. Terus rasa haus, rasa hasad itu muncul terus mendambakan. Tetapi celakanya, kita nggak tahu apa sesuatu yang kita dambakan itu. Kita menerka, kita coba. Oh mungkin barangkali adalah ini. Oh barangkali ada sebuah kenikmatan. Oh barangkali ada sebuah pesta. Oh barangkali ketika saya punya keluarga, ketika saya punya kekayaan, ketika saya punya ini. Tetapi ternyata semua itu bukanlah sesuatu yang fit in dengan ruang kosong tersebut. Hari ini apa yang kau lakukan dengan ruang kosong dalam hidupmu? Ketika longing itu muncul dalam hidup kita, apa yang sudah lakukan dalam hidup ini? Nanti pagi saya bercerita, tahun 2002 saya gabung ke GKI Pluit, tempat ini saya melayani. Hari itu masih single, ya, belum menikah, saudaraku. Kalau sekarang udah terjual. Karena masih single, maka nggak ada yang diurusin dan nggak ada yang ngurusin. Ya, belum punya keluarga. Papa mama saya berada di Surabaya, maka saya tinggal sendirian. Akhirnya saya memakai waktu banyak untuk pelayanan, sepenuhnya untuk pelayanan. Maka saya sangat aktif, sangat rajin sekali. Berbagai macam kegiatan gereja saya ikut semua saya ikutin. Natal ikut, Paskah ikut panitia, ikut buat acara, retreat keluarga ikut, komisi wanita punya acara kebaktian Padang saya ikut, pembesukan ikut, perkunjungan ikut, semua ikut. Khususnya pembesukan pasti ikut. Kenapa? Dapat makan. Jadi senang sekali tuh. Wah, saya percaya hari itu majelis pasti senang, pasti bangga punya hamba Tuhan yang muda, rajinnya minta ampun. Senang bukan? Senang. Ini yang dicari. Coba hamba Tuhan yang males, pasti jadi masalah. Karena rajin, senang, bagus sekali. Ini cuan tahu hanhao, bagus sekali. Puas, senang sekali. Pertanyaannya, betulkah saya adalah orang yang rajin? Betulkah saya adalah orang yang all out untuk pelayanan? Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Tetapi kelihatannya betul. Jam 10 malam ada di gereja, di ruang ibadah ini.
di ruangan ini, lampu menyala, ada latihan drama, ada latihan itu, ada minggu musik, banyak cerita. Di tempat lain, di ruangan pemuda, di ruangan mana, beredar dari pagi sampai malam. Kalaupun keluar, pasti alasan gereja. Pertanyaannya, betulkah saya rajin? Setelahku, saya mengatakan dengan jujur kepada saudara, bahwa kesibukan yang saya ambil, pilihan yang saya ambil untuk menyibukkan diri dalam pelayanan, sesungguhnya adalah untuk mengisi ruang kosong tersebut. Saya manusia juga, sekalipun hamba Tuhan. Dalam hidupku ada ruang kosong, ada ruang vakum yang menghisap, yang terus berteriak, isi dong, masuk sesuatu. Apa yang saya lakukan untuk mengisi ruang itu? Kesibukan di dalam pelayanan. Dan betul, ketika saya sibuk dalam pelayanan, saya mau katakan ruang itu terisi, saudara. Saya mulai merasa senang, saya mulai merasa puas, saya mulai merasa berarti, hidup berguna. Orang mulai menghargai, terima kasih, sisi ya, rajin ya. Waduh, senang. Ini ruang terisi, penuh. Tetapi ketika acara gereja selesai, satu event berakhir, semua orang pulang, ruang gereja mulai kosong, lampu digelapkan, dimatikan. Di saat itulah ruang kosong itu kembali berteriak. Apa yang saya lakukan? Putar otak, create program baru, buat event baru, panggil massa, panggil pengurus, buat acara, terobosan baru, ide baru. Setelah acara selesai, kosong lagi, saudaraku. Terus berputar. Sampai dalam sebuah kesadaran bahwa ruang yang kosong itu tidak bisa diisi dengan hal-hal yang lain. Termasuk dalam pelayanan, gak bisa, Tetapi ruang itu sesungguhnya milik kepunyaan Tuhan. Ruang itu bukan untuk aktivitas pelayanan. Ruang itu adalah untuk Tuhan yang empunya pelayanan. Inilah kutipan daripada Blaise Pascal. Dia mengatakan, saya sering memberikan kutipan ini, ada satu kekosongan, kevakuman, kehampaan yang berada di dalam hati setiap manusia, di mana tidak mungkin dipuaskan dengan apapun dalam hidup ini kecuali Allah Sang Pencipta dari segala sesuatu itu. Poin 1 berbicara apa? Hidup yang kosong. Pertanyaannya, apa yang kau lakukan dengan longing, dengan ruang kosong yang terus terbuka dalam hidup kita? Yang kedua, fase kedua adalah fase yang kita sebut dengan namanya hidup yang dipenuhkan. Sama-sama dengan saya katakan, hidup yang dipenuhkan. Kita bersyukur Tuhan baik kepada Zakius dan kepada kita. Ruang yang kosong tidak selamanya Tuhan biarkan, saudara. Tetapi ada Tuhan yang memenuhkannya, Tuhan yang masuk, Tuhan yang cocok, Tuhan yang mengisi. Kita lihat kembali kehidupan Zakius dari kisah ini. Perhatikan ayat yang kelima. Saya akan bacakan ayat ini, mengatakan ketika Yesus sampai ke tempat itu. Saya berhenti kalimat ini. Yesus sampai, Yesus tiba. Ini kalimat punya pengertian bahwa seolah-olah tempat itu, lokasi itu adalah destinasi Yesus. Di awal saya katakan destinasi Yesus adalah Yerusalem. Tetapi saya mau katakan dalam poin ini, di kalimat ini, ketika Yesus tiba di tempat itu, seolah-olah tempat itu, spot itu adalah tujuan Yesus. Seolah-olah Yesus harus masuk Yeriko. Seolah Yesus harus berada di bawah pohon ara, di mana Zakius di atas. Apa seterusnya yang terjadi? Sama-sama membaca kalimat yang pendek ini. 1, 2, 3. Ia, sama-sama. Ia melihat ke atas. Stop dulu.
Ini kalimat yang luar biasa. Ini kalimat membuka pikiran saya ke lebar-lebar. Saya nggak pernah berpikir tentang konsep yang luar biasa ini. Yesus melihat ke atas. Dengar baik-baik. Kalau Anda bertemu dengan orang, misalnya ketemu dengan orang yang tinggi 2 meter. 2 meter tingginya. Bagaimana cara Anda melihat orang itu? Bagaimana cara orang 2 meter melihat Anda? Lihat ke bawah. Anda lihat ya. 2 meter ke bawah, 2 meter lihat kita, look down. Kita look up. Sakyus tingginya 140 cm. Ketika dia melihat orang lain, dia harus look up. Tapi ketika orang lain, semua orang bertemu dengan dirinya, apa yang orang lakukan? Look down. Tetapi hari itu, seumur hidup dalam kehidupan Sakyus, ada satu pribadi yang look up kepada dirinya. Wow, di atas pohon. Kemudian Yesus berhenti, Yesus mengatakan, Yesus kemudian melihat ke atas. Sakyus mengatakan, ya Tuhan, baru hari ini loh, seumur-umur, mungkin dia 40 tahun, mungkin 50 tahun, mungkin 60 tahun. Dia berkata, baru hari ini ada orang yang melihat aku ke atas. Selama ini orang melihat aku ke bawah. Kalimat ini saya perhatikan baik-baik. Selama ini orang look down terhadap dirinya, tetapi hari itu Yesus look up. Look down dalam pengertian secara hurufiah. Memang dia pendek, orang dia begini. Tetapi look down dalam pengertian secara figuratif. Ketika orang melihat Sakyus, orang merendahkan, orang meremehkan, orang menghina, orang mengatakan kamu pengkhianat, kamu musuh kami, kamu jahat. Saya tidak mau bergaul dengan kamu. Orang look down kepada dirinya. Tapi hari itu ada satu pribadi yang look up. Kedua dari ayat 5 ini. Di sana ketika Yesus melihat ke atas, dia menatap dengan lama. Kemudian keluarlah satu kata dari mulut Yesus. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Sakyus. Wow. Sakyus. Bukankah Sakyus tidak pernah kenal dengan Yesus? Tidak kenal. Dia cari tahu. Dia pengen apa sih? Dia naik pohon mau lihat siapa sih orang namanya Yesus. Dia tidak kenal Yesus. Tetapi Yesus mengenal dia. Luar biasa, saudaraku. Bukan Sakyus yang mencari Tuhan, tapi Tuhanlah yang mencari Sakyus. Bukan Sakyus yang berjumpa dengan Yesus, tapi Yesuslah yang menjumpai Sakyus. Jikalau hari ini saudara berada di dalam rumah Tuhan, kita bisa berdoa memanggil Dia, Tuhan, Bapa. Dengar baik-baik, bukan engkau cari Tuhan. Jangan cari Tuhan, karena Tuhan tidak perlu dicari. Tuhan tidak pernah hilang, tetapi kamulah yang hilang. Dan Tuhanlah yang cari engkau dan aku. Maka hari ini kau dimungkinkan bisa menjumpai Tuhan, karena Dia sudah mencari dan menjumpai diri kita. Itulah Injil, saudara. Itulah anugerah Tuhan. Itulah hidup yang dipenuhkan. Satu lagi. Kalau Anda membaca ayat 10, di sana penulis Injil mengkonklusikan. Dia berkata apa? Sebab anak manusia, dia datang, dia mencari, dia menyelamatkan yang hilang. Kalimat terakhir di ayat kelima, setelah Yesus berdiri lihat ke atas, dia menatap dengan lama, dengan tajam. Kedua keluar kalimat Sakyus. Yang ketiga, apa Yesus katakan? Segeralah turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Perhatikan kalimat ini. Selama ini orang lain menutup pintu terhadap Sakyus. Oh, nama bergaul. Gak bisa, kamu orang jahat. Kami tolak kamu.
kamu jahat dengan bangsa kami, kamu khianati bangsa kami. No, kami tidak berdaul. Saudara perlu tahu, saking marahnya orang-orang Yahudi kepada pemungut cukai, maka semua pemungut cukai, termasuk Sakius, tidak diizinkan masuk ke dalam bait Allah. Tidak boleh. Saya bayangkan, ditolak, reject, saudaraku. Orang tutup pintu, gak mau lihat kamu. Kalaupun saya cari kamu, mungkin saya ada keperluan, supaya jangan dipersulit urusan perpajakan kami. Tetapi di luar itu, aku tidak mau berkawan sama kamu. Pintu ditutup untuk Sakius. Tetapi hari itu, ada satu pribadi yang bukan hanya membuka dirinya, tetapi pribadi itu mau masuk di dalam rumah Sakius. Pribadi itu kemudian mau duduk makan bersama dengan dia. Sudah dengar baik-baik, tradisi yang dimiliki oleh orang Yahudi, hanya orang tertentu yang mau duduk makan. Duduk makan berarti apa? Satu kedekatan, satu penerimaan. Hari itu Sakius, dia merasa pribadi yang hari dia berkata, inilah hari yang aku tunggu. Berpuluh-puluh tahun hidupku kosong, aku isi dengan perkara-perkara yang banyak. Tetapi sekarang aku tahu ini yang aku butuhkan. Apa itu? He look up. Dia melihat ke atas. Dia menerima aku. Dia mencari aku. Dia mendapatkan aku. Dia memeluk aku. Itulah hidup yang dipenuhkan. Ayat ke-6, sama-sama membaca ayat ini, 1, 2, 3. Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Itulah hidup yang penuh sukacita. Barangkali hari ini hidup kita mempunyai kemiripan dengan Sakius. Mungkin kau adalah orang yang ditolak, disingkirkan, diabaikan, tidak diorangkan. Barangkali kita adalah orang yang pernah gagal dalam hidup ini. Para suami, istri mengatakan, bagaimana kamu kerja tidak bagus-bagus. Lihat tetangga, lihat kita punya family, sukses. Kamu kerjanya bertahun-tahun seperti gini aja. Wah, kita jatuh, kita down. Kita mengalami ada banyak hal dalam hidup ini. Apapun yang saudara alami, sore hari ini, dengar Yesus look up dirimu. Dia melihat kita, dia mencari kita, dia mendapatkan kita, dia menerima kita apa adanya. Terus saya membayangkan Sakius ketika makan bersama Yesus dalam rumahnya. Saya ulang, saya yakin sekali, tidak ada kata-kata penghakiman keluar dari mulut Yesus. Tidak ada. Jangan berpikir kemudian Yesus mengatakan, Sakius, bertobatlah kau. Jangan nakal-nakal, jangan jahat-jahatlah. Berapa banyak kamu peras harta orang lain? Bertobat, sudah tua, ada umur. Yesus tidak demikian, jauh. Tetapi Yesus hadir dengan bahasa tubuhnya, dengan perkataan yang dimunculkan, cukup mewakili untuk Sakius bertobat. Karena dia tahu ada pribadi yang menerima dirinya. Poin yang terakhir, yang ketiga, dari hidup yang kosong jadi hidup yang dipenuhkan, dan pada akhirnya berujung kepada hidup yang seperti apa? Fase ketiga adalah hidup yang diubahkan. Kita teruskan pembacaan kita di dalam ayat yang ke-8. Ayat ke-8. Satu ayat yang luar biasa, satu ayat yang mengejutkan. Setelah kita akan ekspos bersama-sama. Semua membaca 1, 2, 3. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Pelajari baik-baik, ya, telaah baik-baik kalimat-kalimat yang luar biasa ini. Sudah bayangin, setengah dari harta dia berikan pada orang miskin. Wow, ini nggak main-main dong, nggak main-main dong. Kalau dia punya 100 juta, maka 50 juta untuk orang miskin.
Kalau dia punya 1 miliar 500 juta untuk orang miskin. Kalau dia punya 10 miliar 5M untuk orang miskin. Saudara perhatikan, ini persentase yang besar. Besar sekali, saudaraku. Pertanyaan, dari mana perubahan seperti ini terjadi? Dulu dia cari uang, tebalkan kantong dengan segala macam upaya. Satu kali pertemuan dengan Yesus, dia berubah radikal. Yang berikutnya, dia berkata, sekiranya ada orang yang kuperas, 4 kali aku kembalikan. Nah, kalau Anda perhatikan dalam budaya ataupun catatan dalam Perjanjian Lama, misalnya ada seseorang yang memeras tetangganya, maka orang itu harus mengembalikan sejumlah 120%. Misalnya ada seorang ibu, kemudian dia memeras tetangganya dengan nominal katakanlah 1 juta rupiah, 1 juta rupiah. Maka ibunya harus mengembalikan berapa? 1,2 juta, 120%. Kalau dia memeras 10 juta, dia harus kembalikan 12 juta. Oke, itu catatan dalam Perjanjian Lama. Berapa yang Sakyus lakukan kepada orang yang diperas? 400%. Melampaui catatan di dalam Perjanjian Lama. Luar biasa bukan? Persentase yang di luar nalar kita. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bisa terjadi perubahan yang begitu besar dalam diri seorang yang namanya Sakyus ini? Setelah aku berjumpa dengan Yesus melahirkan hidup yang diubahkan. Itulah Sakyus. Setelah jangan berpikir bahwa, jangan terpukau ataupun terfokus kepada persentase tadi. Oh jangan. Perubahan ini adalah perubahan yang bagaimana? Perubahan yang bukan bersifat yang di luar. Perubahan yang bersifat perilaku. Tidak, tetapi perubahan yang dimulai dari di dalam. Menarik sekali. Di akhir khotbah ini, saya bersama dengan penulis Injil Lukas ingin menghadirkan kepada saudara sebuah perbandingan yang menarik sekali. Penulis Injil ingin mengkontraskan antara Sakyus Lukas 19 dengan ada seorang kaya di dalam Lukas pasal 18. LAI memberi judul orang kaya yang sukar masuk kerajaan surga. Pernah baca? Lukas 18. Siapakah orang kaya ini? Dikatakan dia adalah pemimpin, ruler, pemimpin. Injil Matius kisah yang paralel menyebutkan dia adalah orang muda yang kaya. Saya ulang, Sakyus dikontraskan, diperbandingkan dengan orang muda yang kaya. Seorang pemimpin yang terhormat, tapi dia kaya raya. Menarik sekali, ternyata dua manusia ini mempunyai kemiripan. Apa kemiripannya? Pertama, sama-sama kaya, sama-sama berduit, sama-sama bergelimangan harta. Apalagi, mereka sama-sama mempunyai longing, sama-sama mempunyai rasa kosong dalam hatinya. Orang muda kaya mengatakan apa? Guru yang baik, bagaimanakah saya bisa mendapatkan hidup kekal? Dia tahu kekekalan itu, dia berusaha mengisinya, longing dalam hidupnya. Sama dengan Sakyus, dia kosong, dia mencari berusaha dengan berbagai macam cara. Sama-sama kaya, sama-sama longing, sama-sama bertemu Yesus. Tetapi apa perbedaannya, saudara? Apa perbedaannya? Saya ringkaskan perbedaannya. Orang kaya, orang muda yang kaya itu, yang hidupnya kosong, tetapi dia selamanya tetap kosong. Sementara Sakyus, yang dulunya kosong, tapi sekarang hidupnya adalah hidup yang sudah dipenuhkan oleh Tuhan. Apa buktinya? Lihat cerita di bawahnya. Ketika orang kaya itu, yang muda yang kaya, jumpa Yesus, dia mengatakan, Tuhan, apa yang aku lakukan? Sorry, bukan Tuhan. Guru, apa yang aku lakukan? Yesus katakan, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Oh, semua udah beres. Saya udah lakukan semuanya itu. Hebat ya. Sudah muda, ganteng, kaya,
taat beragama. Oh, luar biasa, saudara. Lalu Yesus katakan, oh ada satu yang kurang. Perhatikan dengan kalimat ini. Yesus berkata, jual hartamu, berikan pada orang miskin. Perhatikan, formulanya sama, saudara. Muncul orang miskin juga. Jual hartamu, beri orang miskin, dan ikut aku. Orang kaya itu langsung dia tertunduk. Dia tidak mampu memenuhi permintaan Yesus. Kenapa? Karena hidupnya kosong. Dia merasa kekosongan diisi dengan apa? Dengan harta yang banyak. Dia berharap itu membuat dia nyaman. Sekarang Yesus bongkar. Buang hartamu, lepaskan itu hartamu. Oh, mana bisa? Kalau saya buang, makin kosong hidup saya. Sementara dengan harta yang saya punya, itu saja belum tentu bisa mengisi kekosongan. Sekarang kamu ambil, makin kosong dong. No, nggak bisa Tuhan, nggak bisa. Itu orang kaya yang kosong hidupnya dan tetap kosong. Bagaimana dengan Zakius? Memang dia adalah hidupnya kosong dulu. Namun setelah dia bertemu dengan Yesus, yang kosong itu dipenuhkan oleh Yesus. Melahirkan sebuah respon perkataan Zakius. Setengah dari hartaku untuk orang miskin. Zakius tahu kepenuhan hidupnya bukan terletak kepada harta yang dia timbun berpuluh tahun. Bukan, saudara. Karena dia udah penuh hidupnya. Ada punya Yesus di dalam hatinya. Maka dia mengatakan, ini harta bisa untuk orang lain. Bahkan aku melakukan lebih dari tuntutan Taurat, 400%. Saya ulang, jangan terfokus kepada berapa besar persentasenya, bukan itu poinnya, saudara. Tetapi apakah hidupmu adalah hidup yang sudah dipenuhkan, yang pada akhirnya kita mampu bukan lagi berfokus kepada diri, tetapi hidup yang berfokus atau hidup bagi Tuhan dan orang lain. Perjumpaan yang mengubahkan dimulai ketika seseorang dari hidup yang kosong, kemudian dia mulai menerima hidup yang dipenuhkan di dalam Tuhan. Dan hidup yang dipenuhkan pada akhirnya membuat dia adalah hidup yang diubahkan, hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan, dan hidup yang selalu menjadi berkat bagi banyak orang di tengah-tengah dunia ini. Pertanyaannya, apakah hidup kita adalah hidup yang telah berjumpa dengan Tuhan? Berapa puluh tahun kita menjadi orang Kristen? Bukan urusan berapa lamanya, bukan berapa seringnya kamu datang gereja, tetapi apakah dalam hidup ini kita bertemu dengan Dia, yang dimulai dari Dia yang menemukan kita yang hilang. Perjumpaan dengan Tuhan yang memenuhkan hidup ini, membuat engkau menjadi orang yang diubahkan dari hari demi hari.